الهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أجمعين أما بعد لمرضاة الله وتوفيقه وعنايته وبركاته ولي ولمشايخنا ومشايخنا ولوالدينا وخصوصا إلى مدير معهدنا هذا دعوة الإرشاد عند جروتا كيالا حج عبد الرحمن أمبودالي وخصوصا إلى المؤلف في هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بسبرين شاء لله له من الفاتحة. Sekarang sudah di hadis Al-Hadis Ats-Tsani Asyar. Apa tadi saya sampaikan tadi pagi? Hadis ke-12 membahas tentang apa? Bersihkan hati dari dendam. Ada yang kita bilang. Nah, ini yang gelombang kedua agak lain memang kitabnya. Tidak seperti kalian karena itu yang kitab pesan ternyata hilang di ekspedisi. Hilang ketika sudah berangkat menuju Makassar. Katanya hilang di apakah? Ada tadi hilang, makanya lama sekali sampai tidak sesuai dengan estimasi bilang sampai tanggal sekian. Ya, sudah terpaksa melayang uang. Tentu wajar karena ini aku beli di Jawa. Al-Haditsus Tsani Asyara an Ikrimah radhiyallahu taala anhu. Wah, Ikrimah ini. An Ikrimah radhiyallahu taala anhu. Qala dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu berkata, Su'ila bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Su'ila ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma an qaulihi ta'ala an qaulihi ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang firman Allah. Sayyidina Ibnu Abbas RA pernah ditanya tentang firman Allah. Jadi beliau pernah ditanya firman tentang Allah. Firman yang mana itu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Apa artinya? Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu idza kana yaumul qiyamati yu'ta bisaririn
Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bisaririn." Itu kak kalau masih ada mendapat kata radhiyallahu taala anhu alaihi salatu wassalam, enggak usah dibarisi. Karena kan mutami barisnya apa tuh? Berulang-ulang juga diulang-ulang terus. Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bisaririn. Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bisaririn min yakutatin hamro'ah min yakutatin hamro'ah isyrina milan isyrina milan fi isyrina laisa fihi sodaun wala fasolun isyrina milan fi isyrina laisa fihi sodaun wala fasolun. Sayyidina Ibnu Abbas berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah tiba hari kiamat, apabila telah tiba hari kiamat, apabila telah tiba hari kiamat, akan didatangkan singgasana yang terbuat dari yakut merah. Yakutnya bukan yakul, yakut. Hah? Google Maps. Sayyidina Ibnu Abbas berkata bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah tiba hari kiamat, akan didatangkan singgasana yang terbuat dari yakut merah, yang besarnya sejauh 20 mil. Yang besarnya sejauh 20 mil, tidak ada padanya satu retakan pun. Tidak ada padanya satu retakan pun. Dan tidak pula terputus. Dan tidak pula terputus. Mu'allakun bi qudratil jabbari. Mu'allakun bi qudratil jabbari jalla jalaluhu. Mu'allakun bi qudratil jabbari jalla jalaluhu. Hah? Google Maps. Jalla jalaluhu. Mu'allakun bi qudratil jabbari jalla jalaluhu. Faya jalisu alaihi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu radhiyallahu taala suwarisi. Faya jalisu alaihi Abu Bakrin As-Siddiqu. Singgasana tersebut tergantung melayang dengan kekuasaan Allah. Singgasana tersebut tergantung melayang dengan kekuasaan Allah. Yang maha mulia kemuliaannya. Jalla jalaluhu yang maha mulia kemuliaannya.
Ini peserta Zoom, coba diubah username tak? Ini kan ada suami dia Najwa ini Sopeng, Nai Sopeng, enggak tahu siapa Sopeng. Ini juga no, username-nya tanda tanya tiga. Apa? Nai tanda tanya siapa? Tolong diubah username-nya nama Zoom tak supaya kita ditahu ini siapa ini. Nah, supaya ditahu juga oh ini ndak hadir, ini hadir. Nur Halisa. Uh, Aina Emir. Alhamdulillah, saya kira sakit. Mu'allakum bi qudratil jabbari jalla jalaluhu sehingga sana itu tergantung melayang dengan kekuasaan Allah yang maha mulia kemuliaan. Lalu akan duduk di atas singgasana tersebut Sidna Abu Bakar. Lalu akan duduk di atas singgasana tersebut eh eh Emir. Nah, lalu akan duduk di atas singgasana tersebut Sidna Abu Bakar. Sanjit Emir, Pak. Sidna Abu Bakrin. Yuta bisaririn min yakutatin. Yuta bisaririn min yakutatin sofro'a. Yuta summa yuta bisaririn min yakutatin sofro'a. Oh, ada yang marah. Sorry. Ya, itu kutanyakan tadi karena memang tadi pagi tuh Emir sakit kan? Sakit dan enak badan. Jadi wes, ya no iki. Oke, aman Emir? Aman tadi aman bilang. Summa yuta bisaririn min yakutatin safra'a ala sifatis sariril awwali. Kemudian didatangkan singgasana yang terbuat dari yakut kuning bukan yakut kemasan kuning, yakut kuning, ya. Didatangkan singgasana yang terbuat dari yakut kuning dengan sifat yang sama seperti sifat singgasana yang pertama. Dengan sifat sama seperti dengan singgasana yang pertama. Faya jelisu alaihi Umar bin Al-Khattabi RA. Kemudian akan duduk di atasnya Sidna Umar. Summa yuta bisaririn min yakutatin. Summa yuta bisaririn min yakutatin khadra'a ala sifatil awwali. Summa yuta bisaririn min yakutatin
Safra'a ala sifati sariril awwali fayajlis. Oke. Summa yu'ta bisaririn min yakutatin khadra'a ala sifatil awwali. Kemudian didatangkan singgasana yang terbuat dari yakut hijau lagi. Tadi kan yakut kuning, sekarang yakut hijau. Dengan sifat yang sama seperti singgasana yang pertama. Dengan sifat sama dengan sifat singgasana yang pertama. Fayajlisu alaihi Utsman bin Affan. Maka akan duduk di atasnya Sidna Utsman. Tadi Sidna Abu Bakar di yakut warna kuning. Sekarang di yakut warna hijau siapa? Ya. Summa yu'ta bisaririn abyadha ala sifatil awwali. 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 Kemudian didatangkan singgasana yang terbuat dari yakut putih. Nah, sekarang yakut putih. Tadi yakut kuning, yakut hijau, sekarang yakut putih. Fayajlisu alaihi Aliun bin Abi Thalib. Maka akan duduk di atasnya Sidna Ali. Jadi yang duduk di yakut warna putih siapa? Sidna Ali. Tsumma ya'murullahu ta'ala al-asirrata. Tsumma ya'murullaha ta'ala al-asirrata an tatira bihim fil hawa'i. Tsumma ya'muru Allahu ta'ala al-asirrata an tatira bihim fil hawa'i fatarat bihimul asirratu ila tahta zilli arshillah. Fatarat bihimul asirratu ila tahta zilli arshillahi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan singgasana-singgasana itu agar terbang membawa mereka di udara. Wih, kursi terbang. Kursi Dorae. Mau. Kursi terbang. Kemudian Allah memerintahkan singgasana-singgasana itu agar terbang membawa mereka di udara. Maka terbanglah dengan membawa mereka. Maka terbanglah dengan membawa mereka sehingga ke naungan arasy Allah. Sehingga ke naungan arasy Allah. Ya, diterbangkan sampai ke arasy-Nya Allah. Fatati alaihim khimatun minad durrit thayyibi. Fatati alaihim khimatun minad durrit thayyibi.
fatati alaihim khimatun minad durrit thayyibi. Icang Google Maps. Fatati alaihim khimatun minad durrit thayyibi. Lau jumi'at ahlus samawati wal ardi sab'i. Lau jumi'at ahlus samawati wal ardi sab'i. Wa kullu ma fihima min khalqillahi ta'ala. Lalu didatangkan kepada mereka sebuah kemah. Khimah itu kemah. Lalu didatangkan kepada mereka sebuah kemah dari mutiara yang bagus. Lalu didatangkan kepada mereka sebuah kemah dari mutiara yang bagus. Lalu didatangkan kepada mereka sebuah kemah dari mutiara yang bagus, yang seandainya berkumpul penghuni langit dan bumi, yang seandainya berkumpul penghuni langit dan bumi 7 lapis, 7 lah, ada rasa stroberi, pandan, yang seandainya berkumpul penghuni langit dan bumi yang 7 lapis, dan segala sesuatu yang berada di antaranya daripada makhluk Allah, dan segala sesuatu yang berada di antaranya daripada makhluk Allah, lakanat fi zawiyatin min zawayatil kalkhimati, lakanat fi zawiyatin min zawayatil kalkhimati. Lakanat fi zawiyatin min zawayatil kalkhimati summa yudfa'u ilaihim arba'u ka'satin, summa yudfa'u ilaihim arba'u ka'satin, ka'sun li Abi Bakrin, ka'sun li Abi Bakrin, wa ka'sun li Umar, wa ka'sun li Utsmana, wa ka'sun li Aliin ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, wa ka'sun li Aliin ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Maka pastilah mereka hanya berada di satu sudut. Maka pastilah mereka hanya berada di satu sudut dari beberapa sudut kemah tersebut.
Sudah? Sudah diartikan? Kemudian diserahkan kepada mereka 4 gelas. Kemudian diserahkan mereka kepada 4 gelas. Kemudian diserahkan kepada mereka 4 gelas, yaitu 1 gelas untuk Sidna Abu Bakar, 1 gelas untuk Sidna Abu Bakar, 1 gelas lagi untuk Sidna Umar, 1 gelas lagi untuk Sidna Utsman, 1 gelas lagi untuk Sidna Ali. Semoga keridhaan Allah tercurah atas mereka. Fayas kaunan nasa. Fayas kaunan nasa. Fayas kaunan nasa. Wadhalika qauluhu ta'ala wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala saririn mutaqabilina. Ada barisnya? Ada Ji? Kalau ada barisnya bilang. Ayatnya Ji? Oh. Lalu mereka memberi minum kepada orang-orang. Lalu mereka memberi minum kepada orang-orang atau manusia. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Yang mana firman Allah di situ? Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Dan kami lenyapkan rasa dendam, segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara. Duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Jang, Google Maps, plus. Tahu kenapa saya tanya, saya kasih lakup Google Maps ini kan? Hah? Atau sejarahnya kenapa saya kasih julukan Google Maps? Nah, tadi itu saya suruh ikut. Kemana saya pergi di apa? Dengan tadi Barombong. Nah, dengan maksudku saya itu dengan niat, oh ini Icam bisa mengurangi sedikit bebanku di jalan. Karena tidak tahu jalan. Masa di jalan raya Kak, oh sedikit-sedikit kongkal lagi HP ku lihat Google Maps. Ah, ternyata pas ku bawa, saya Tommy boncengi, saya Tommy juga baca Google Maps. Kenapa Icang tidak tahu baca Google Maps? Lah Kacang, belok atau lurus ini? Nagsi begini Kacau, HP ku. kacau. Lurus tak? Masuk ke saja, mau ke belakang nggak? Nah, itu menggunakan di belakang. Aduh, kenapa laki-laki tidak tahu baca Google Maps? Astagfirullah. Terpaksa singgah di markas Makassar, Cang. Terpaksa. Pas di situ kutanya lagi, Cang, di mana sini penjual-jual baju, Cang? Oh, di belakang, Ustaz. Ada semua di belakang. Pas datang ke belakang, tidak ada. Mana, Cang? Jadi ada lagi panggilan barunya ini, Cang. Google Maps. Enak. Aduh, saya niatku tadi tuh supaya Icang meringankan beban. Ternyata sudah melebihi beban. Astagfirullah.
Kenapa lagi Nasti? Ini juga satu Google Chrome nih. Ya, lanjut. Summa ya'murullahu ta'ala jahannama an tamhadha bi amwajiha. Summa ya'murullahu ta'ala jahannama an tamkhadha. Summa ya'murullahu ta'ala jahannama an tamkhadha bi amwajiha wa takdifar rawafidah wa takdifa ar-rawafidah wa takdifar rawafidah wal kuffara ala wujuhihim wal kuffara ala wujuhihim wal kuffara ala wujuhihim. Thumma ya'murullahu ta'ala wal kufaru ala wujuhim fayakshifallahu an absarihim fayakshifallahu an absarihim fayakshifallahu an absarihim dalikal waqt. Karena banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Fayanzuruna ila manazili ashabi Muhammadin. Fayanzuruna ila manazili ashabi Muhammadin. Fayanzuruna ila manazili ashabi Muhammadin. Alaihi salatu wassalam wa ummatihi fil jannati. Wa ummatihi fil jannati. Wa yaquluna haula'il ladzina sa'ida bihim. Wa yaquluna haula'il ladzina sa'ida bihimun nasu. Wa yaquluna haula'il ladzina sa'ida bihimun nasu wa syaqaina thumma yuradduna ila qa'ri jahannama. Wa syaqaina thumma yuradduna ila qa'ri jahannama. Sudah? Google Chrome. Wa yaquluna haula'il ladzina sa'ida bihimun nasu wa syaqaina thumma yuradduna ila qa'ri jahannama. Thumma qala Nabi alaihi salatu wassalamu la yabqa fin nari man kana fi qalbihi. Ya mau ke baris itu salatu wassalamu lagi. Langsung summa qala Nabi alaihi salatu wassalamu la yabqa fin nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin. La yabqa fin nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin
min khordalin, ada barisnya juga. Min khordalin minal imani illa yukhraju minha bi syafaati. Illa yukhraju minha bi syafaati. Kemudian Allah memerintahkan neraka jahanam agar menggerak-gerakkan deburan ombak. Kemudian Allah perintahkan neraka jahanam agar menggerakkan ombak-ombak panasnya. Kemudian Allah memerintahkan jahanam untuk menggerakkan ombak-ombak panas. Ombak-ombak panas. Kenapa kalau lagi Google Maps? Wah, ini diksi ketemu berdua, Yul dan sama Icang. Dan neraka jahanam memuntahkan orang-orang Rafidah. Dan neraka jahanam memuntahkan orang-orang Rafidah dan aliran Syiah. Syiah, neraka kau. Dan neraka jahanam memuntahkan orang-orang Rafidah dan aliran Syiah yang fanatik. Yang fanatik. Yang fana dan sering menjelek-jelekan sahabat Nabi. Lalu Allah membuka penglihatan mereka, orang-orang Rafid tadi, Rafidah. Kemudian matanya orang-orang Rafidah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa penglihatannya, siapa yang dibuka oleh Allah? Rafid dan orang-orang kafir. Maka mereka dapat melihat kepada berbagai kedudukan para sahabat. Maka mereka dapat melihat kepada berbagai kedudukan sahabat Nabi dan umat beliau. Maka mereka dapat melihat segala kedudukan para sahabat Nabi dan umat beliau di surga. Di surga. Dan mereka mengatakan, siapa yang berkata? Orang Syiah. Syiah, siapa yang Syiah di sini? Icang. Syiah kan? Dia bilang yang di atas iya. Ya, lanjut. Mereka mengatakan apa? Mereka 4 sahabat Nabi itulah orang-orang yang beruntung. Mereka 4 sahabat Nabi itulah orang-orang yang beruntung. Yang menjadi beruntung para manusia dengan sebab mengikuti dan meneladani mereka. Para manusia dengan sebab mengikuti dan meneladani mereka. Sedangkan kami adalah orang-orang yang celaka. Sedangkan kami adalah orang-orang yang celaka. Ya, ahlan wa sahlan telah bergabung dengan kita. Hilang nih. Kurang ajar Dinda. Mana Dinda? Dinda. Baru mau disambut, langsung hilang dari Zoom.
Lanjut. Mengikuti dan meneladani mereka, sedangkan kami adalah orang-orang yang celaka. Kemudian mereka orang-orang Rawafid dan orang kafir. Kemudian mereka orang Rawafid dan orang kafir. Rawafid. Rawafid. Keluar betul lagi. Dikembalikan ke jurang neraka jahanam. Siapa yang dikembalikan ke neraka jahanam? Si Syiah dan orang-orang kafir yang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi bersabda, tidaklah tersisa di dalam neraka, tidaklah tersisa di dalam neraka, tidaklah tersisa di dalam neraka orang yang di dalam hatinya, orang yang terdapat di dalam hatinya iman seberat biji sawi, iman seberat seberat biji iman seberat biji sawi. Melainkan pasti akan dikeluarkan dari sana, dari neraka maksudnya. Melainkan mereka pasti akan dikeluarkan dari sana sebab syafaatku. Sebab syafaat. Jadi walaupun di dalam hati kita terdapat apa? Iman. Walaupun itu sebesar biji sawit, tetap Allah akan keluarkan kita dari neraka. Karena orang yang dalam hatinya masih ada iman, walaupun sekecil biji sawit, itu diharamkan baginya api neraka. Sebab Allah akan menolong bagi mereka yang memiliki iman dengan syafaatnya Allah. Mereka akan ditanda dengan syafaatnya Allah. Aktatim bilhamdalah. Apa tadi ini hadis yang keberapa? Membersihkan hati dari dendam. Jadi kalau ada dendam tak dihilangkan. Insya Allah kita akan coba dengar terakhir ini ada kisah yang terakhir karena kan di sini ada sekitar 5 kisah. Ini saya bacakan saja, kalian cukup dengar. Fahimtum? Kalian cukup dengar, duduk manis, tidak usah banyak gerakan. Dengar kalian baik-baik. Nih. Hadis keberapa itu? Berapa? Itu tadi hadis yang ke-11 sampai tamat ke kisahnya. Tamat kisahnya. Hadis yang ke-11 tadi subuh, tamat kisahnya itu tidak? Hah? Oh iya, tamat.
Nah, sini saya bacakan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yuhsyaru taifatun min hadhil ummati ala sirati wa dzalika inna awwala inna awwala may yadkhulul jannata ma khalal anbiya hadhil ummatu. Berkata Sidna Ibnu Abbas, akan digiring sekelompok orang dari umat ini di atas jembatan Sirat. Jadi suatu saat nanti di atas jembatan Sirat akan digiring suatu golongan umat, golongan orang. Dan ucapan beliau itu diantaranya, sesungguhnya orang pertama yang memasuki surga selain daripada Nabi adalah umat Islam ini. Wa akhiru ma yadkhulul jannata min hadhil ummati alladina wajabat alaihimun naru. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalamu yanzuru yaumal qiyamati wa ya'rifu ummatahu li'annahum kanu gurrun muhajjalina min asaril wudu'i fa ya'rifuhum fa yaqulu ya Jibrilu ma balu ummati mahbusina 'ala sirati fa yaqulu Allahu ghayyibuhum fi audiyatil qiyamati hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalamul jannata fa idza nasara Rasulullah ilal qiyamati zanna anna ummatahu siqu ilal jannati kullahum fa idza dakhala Rasulullah il jannata qala Allah taala lizabaniyati suquhum wa sallimuhum. Dan yang pertama masuk di surga nanti itu di atas jembatan Siratul Mustaqim adalah golongan para nabi, kemudian para umat lantas siapa yang terakhir masuk? Yang terakhir yang akan memasuki surga dari umat ini adalah orang-orang yang telah dipastikan atas mereka masuk neraka. Walaupun sudah dipastikan masuk neraka, ya masih adalah sedikit keringanan. Nanti di situ di voting, oh ini bagus masuk surga ini pasti masuk di surga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihat umatnya pada hari kiamat dan beliau dapat mengenali umatnya. Bagaimana cara Nabi mengenali umatnya? Karena sesungguhnya mereka umat Islam itu bercahaya tangan dan kakinya karena bekas wudhu. Maka beliau dapat mengenali mereka. Maka beliau bersabda, wahai Jibril, ada apa gerangan? Umat saya tertahan, belum melintas di atas jembatan Siratul Mustaqim. Lalu Allah berfirman, sembunyikanlah mereka umat Nabi Muhammad di salah satu jurang di hari kiamat sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surga. Lalu ketika Nabi Muhammad masuk ke surga, lalu ketika Rasulullah telah melihat hari kiamat, di mana beliau menyangka bahwa umatnya telah digiring ke surga semuanya, maka Rasulullah telah masuk ke surga dan Allah berfirman kepada malaikat Zabaniyah, giringlah mereka umat Muhammad dan serahkan mereka kepada malaikat Malik. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu saking sayangnya sama kita, dia tidak mau tersisa dari satu umatnya saja, itu tidak masuk kepada surga. Jadi bagaimana caranya? Dibiarkan dulu Nabi Muhammad masuk ke surga, kemudian nanti itu beberapa golongan orang-orang yang harus masuk neraka disembunyikan di dalam jurang. Ditunggu sampai masuk Nabi Muhammad, ditutup pintu surga, kemudian ini semua yang disembunyikan di jurang para pendosa diserahkan kepada malaikat Zabaniyah untuk disiksa oleh malaikat Malik. Fa idza ra'ahum malikum faqala ya ma'syaral asqiya'i man antum wa min ayyi ummatin antum laqad zanantu alla yabqa mimman yadkhulun nar ahadun wa kullu ummatin atat fahum muqayyaduna mughallaluna bis salasili wa muqranuna ma'as syayatini yushabuna ala wujuhihim muswaddatal wujuhi musraqatal uyuni fala arafi arjulikum ankalu wa ala aidikumul aglalu wala ara wujuhakum muswaddatan wala ayunakum muzraqatan tamsyuna ala arjulikum famin ayyi ummatin antum. Ini semua tadi umat-umat Nabi Muhammad yang mereka wajib masuk neraka yang disembunyikan tadi dalam jurang, ketika sudah dibawa malaikat Zabaniyah tiba di tempatnya malaikat Malik berkata melihat mereka, kemudian berkata, hai kelompok orang-orang celaka, siapa kalian? Dari umat mana kalian? Heran, dari mana ini umat? Perasaan sudah habis midai. Kloter pertama ini ada lagi kloter lain masuk. Heran dari umat mana ini?
Sesungguhnya saya telah menyangka bahwa tidak ada lagi orang-orang yang akan masuk ke neraka. Dan setiap umat yang didatangkan ke sini, pasti mereka itu dalam kondisi terikat, terbelenggu dengan rantai-rantai, dan disatukan bersama dengan para setan, diseret dengan mukanya yang hitam legam serta matanya melotot ketakutan. Tapi kalian beda, kenapa? Santuy-santuy aja. Tapi tetap ke neraka. Namun saya tidak melihat di kaki-kaki kalian ada besi-besi pengekang. Tidak ada pada tangan-tangan kalian terlihat adanya belenggu. Dan saya tidak melihat wajah kalian hitam dan tidak melihat mata kalian melotot karena ketakutan. Di mana kalian berjalan di atas kaki kalian? Nah, kalian ini dari umat mana? Heran itu. Kan biasanya yang datang ke neraka itu dibelenggu bersama dengan setan. Ini tidak. Makanya heran ke malaikat Malik. Umat dari mana ini? Qalu la tas'alna ya maliku fa inna nastahi an nukhbiraka walakin nahnu min hamlatil Qur'an. Astagfirullah. Bismillah. Wa nahnu min suwami syahri Ramadan wa nahnu al-hujjaj wal astagfirullah. Dengar ke baik-baik. Tidak nyangka kak juga. Wa nahnu al-hujjaj wal qurrat wa nahnu al-mu'addun az-zakah wa nahnu al-mukrimun al-aitam wa nahnu al-muktasiluna min al-jinabah wa nahnu al-musalluna was-salawat. Al-khamsa fa yaqulu ya ma'syaral asqiya ama mana'akumul Qur'an min ma'asillah ta'ala hatta lam taqa'u fi ma waqatum fi. Qalu ya Malik la tuwabbikhna fa innal ana nahnu najawna min taubikhillah ta'ala wa malaikati. Dengar. Jadi tadi ada beberapa golongan umat Nabi Muhammad yang disembunyikan di jurang supaya mereka dimasukkan ke neraka agar mereka tidak dilihat oleh Nabi Muhammad. Ketika sudah sampai di tempatnya Malaikat Malik pun juga kaget. Umat dari mana ini? Kenapa dia datang dalam keadaan tidak terbelenggu sama seperti dengan penghuni neraka yang lain? Maka mereka menjawab, kan tadi ditanya dari umat mana toh? Maka malaikat Zabaniyah yang membawa mereka tadi ke neraka berkata, janganlah kamu menanyakan kami, wahai malaikat Malik. Karena kalau kita jawab, kami malu untuk memberitahumu. Akan tetapi baiklah, kami beritahu siapa kita ini dari umat mana. Mereka bilang, kami adalah para penghafal Quran. Kami para penghafal Quran. Coba. Penghafal Quran masuk neraka. Kami para penghafal Quran. Kami adalah orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Siapa lagi? Kami adalah para haji dan orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah. Kami adalah para penunai zakat. Kami adalah orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim. Kami adalah orang-orang yang selalu mandi dalam kondisi junub. Kami adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Itulah tadi golongan-golongan orang yang disembunyikan dari Nabi untuk dimasukkan ke neraka. Siapa golongan pertama yang disebut? Penghafal Al-Qur'an. Wallahi deh, saya yang dengar itu langsung merinding. Makanya tadi langsung tabang kakak. Ternyata golongan yang dimaksud sini adalah orang-orang soleh semua. Nauzubil. Lalu malaikat Malik berkata, hai kelompok orang-orang celaka, apakah Al-Quran tidak dapat mencegah diri kalian dari bermaksiat kepada Allah? Apakah Al-Quran tidak mencegah kalian daripada bermaksiat kepada Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita masih tetap berbuat keji dan munkar berarti percuma salat. Mending tidak usah salat, menodai nama salat. Ini disinggung begini, disinggung keras-kerasan nih. Malulah rasanya tuh. Hai kelompok orang-orang yang celaka, apakah Al-Quran tidak dapat mencegah diri kalian dari bermaksiat kepada Allah hingga kalian tidak takut terhadap hal-hal perbuatan yang telah terjerumus di dalamnya? Mereka berkata, wahai malaikat Malik, janganlah kamu melabrak kami. Dilabrak toh? Tahu dilabrak? Kecidak. Orang Bugis bilang, dupai.
Hadis begitu. Mereka berkata, wahai malaikat Malik, janganlah kamu melabrak kami. Sesungguhnya sekarang kami berharap dapat selamat dari labrakan Allah dan para malaikatnya. Fabainahum kadzalika idnada munadin min qibalil arsy ya maliku dakhilhumul babal a'la. Astagfirullah. Babil a'la ila babil a'la min nari. Astagfirullah. Fayaqulu Malik ya ma'syaral asqiya asami'tumul kalam. Dipercinta di sini, Bos. Hadisnya ini kata-katanya. Wa fahimtumul maqal fayaquluna na'am. Lakin ya Malik amhilna sa'atan nanuhu ala anfusina. Fayaqulu Malik ma ila dzalika sabil. Fayatihim nidaun min kibalil ars. Ya Malik amhilum yabquna ala anfusihim. Fatamaizuna asnafan hamlatal Qur'an ala hiddatin wal hujaj, ala hiddatin wal buzzah, ala hiddatin wan nisa, ala hiddatin summa yahnuna ala anfusihim yaquluna kaifa nasbiru ala nar walam nakun nasbiru ala al-harsis syams. Nauzubillah. Ketika mereka sudah mau dimasukkan ke neraka, mereka dalam kondisi seperti itu tiba-tiba satu orang dari mereka berseru dari aras, wahai Malik, masukkanlah mereka ke tingkatan neraka paling atas. Dari atas aras, tiba-tiba datang seruan, tolong masukkan mereka semua ke dalam neraka tingkatan paling atas. Narul a'la. Siapa paling atas? Penghafal Quran. Mereka yang sholat 5 waktu pas sebelum Ramadan. Apa dosanya ini? Lalu malaikat Malik berkata, hei kelompok orang-orang yang celaka. Dengar je tadi itu. Dipacibda, dupai. Dengar je tadi itu. Apa Nabi bilang? Apakah kalian paham? Mau paham je itu Nabi bilang? Lalu mereka berkata, ya kami dengar dan kami paham. Akan tetapi wahai malaikat Malik, berilah kami penundaan. Kasih kami sedikit waktu. Untuk apa? Meratapi diri kami. Menyesal di akhirat. Dan ingat, di akhirat itu tidak ada penyesalan, percuma. Apa kata malaikat Malik? Tidak ada permintaan kalian itu satu jalan untuk dikabulkan. Maksudnya tidak ada satu jalan bagi kalian untuk dikabulkan permintaanmu. Mau kau meminta, berzikir, menangis depannya Tuhan, tidak akan bisa dikabulkan permintaanmu. Lalu satu seruan lagi dari aras mendatangi mereka. Datang lagi seruan dari aras berkata, wahai malaikat Malik, berilah penundaan kepada mereka, di mana mereka bisa menangis diri mereka. Oke, datang keringanan dari atas, dari aras, kasih minta waktu supaya bisa sadari dirinya. Di mana mereka dulu yang di dunia itu menghafal Al-Quran, yang sholat 5 waktu, jadi imam, ceramah sana sini, memberi nasihat kepada orang tua. Ternyata dan dari mereka sendiri termakan oleh hafalan Qurannya sendiri. Mereka hafalkan, janganlah minum seperti ini, janganlah berbuat seperti ini. Mereka hafalkan isi Al-Quran, janganlah berbuat seperti ini. Janganlah ketunda sholat, janganlah berbuat maksiat, janganlah seperti ini. Tapi mereka sendiri yang kerjakan. Apakah ayat Al-Quran tidak cukup menegur kalian? Oleh karena itu malaikat Malik kasih waktu mereka untuk meratapi diri. Dia tangisi darinya. Pokoknya disinggung betul. Lalu mereka dipisah-pisahkan menjadi beberapa kelompok. Ah, di sini kau penghafal Quran, di sini kau. Di sini kau orang-orang yang sudah haji, sini kau. Kau di sini kau yang sudah berperang di jalan Allah. Kau di sini kau yang sudah para wanita. Para wanita di sini kau yang para wanita. Nah, kau di sini kau juga orang-orang yang sholat 5 waktu. Nah, ratapi kau dirimu masing-masing. Ratapi kau dirimu masing-masing. Menangis kau situ masing-masing. Mereka berkata, bagaimana kami dapat tahan menghadapi api neraka padahal dulu kami tidak dapat tahan menghadapi terik panas matahari. Bagaimana dengan ini? Dulu di dunia terik matahari saja tidak tahan, apalagi dengan terik matahari. Maka kata Nabi, ya salah sendiri. Apa gunanya itu Al-Quran kau hafal? Lantas itu tidak menjadi penegur bagimu. Maksudnya apa? Menghafal kau itu Quran tapi tidak kau jadikan teguran terhadap diri. Cuma kau hafal inna salata tanha anil fahsya wal munkar, kau lagu-lagukan. Tapi justru kau salat itu tidak berarti apa-apa. Karena tujuan utama salat itu sebenarnya apa? Menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ya sudah disuruh meratapi diri. Masalahnya
Golongan pertama ini penghafal Quran. Saya pun juga merasa karena saya juga pernah menghafal Al-Quran. Bagaimana kalian yang sudah simak-simaan? Fa kaifa nasbiru ala libasil kitrani wa inna atadna alayna siyaba wa kaifa nasbiru ala akli zakum wa syurbil hamim wa kunna atadna tayyibat ta'am wa barida syarab fa bainahum yanuhuna idza atahum nida min qabalil arsy ya malik adkhilhum baba. Astagfirullah. Ya malik adkhilhumul babal a'la minan nar. Fayaqulu ya masyarul asqiya asami'tumul kalam wa fahimtumul maqal fayaqulu na'am ya malik fayaqulu malik min ayyi ummatin antum fayaqula inna nastahi an naqula fayasuquhum malik fayaj'alul masyayikh amamahum wasyubban min waraihim wan nisa min khalfihim hatta atau syafira jahannam fayakhruju ilaihim malaika gilazun shidadun khuliqu bila qulubi fala yarhamuna biha wa ta'allaqu bi kulli insanin minhum alfun minaz zabaniyah fa yadkhuluhum bihim nar. Lalu bagaimana dapat curhat mi? Lalu bagaimana kami dapat tahan memakai pakaian yang terbuat dari aspal yang panas? Pernah lihat aspal panas? Nah, itu nanti pakaianmu di sana. Itulah para pakaiannya nanti para penghafal Quran nanti dikenakan pakaian yang terbuat dari aspal panas. Sedangkan kami dulu terbiasa dengan pakaian yang lembut dan bagaimana kami dapat tahan untuk memakan buah zakum atau buah zakum, buah bangkai. Sedangkan kami dulu terbiasa memakan makanan yang enak dan minuman yang dingin. Dulu kita sering makan apa? Es buah. Minum apa? Pop ice. Sekarang kita disuruh makan buah zakum. Yang kalau itu buah zakum digigit keluar dari buah itu darah bangkai. Yang apa seperti getah saking busuknya itu. Berduri lagi. Bagaimana caranya itu? Bagaimana kita dapat tahan memakan buah zakum yang berduri dan meminum cairan yang panas? Sedangkan kami dulu terbiasa makan makanan yang enak dan minum yang dingin. Lalu di waktu mereka sedang dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba datang lagi seruan dari aras. Datang seruan dari aras. Apa dia katakan? Wahai Malik, masukkanlah mereka ke tingkatan neraka yang paling atas. Kasih masuk di paling atas. Paling A. Lalu malaikat Malik berkata, wahai kelompok orang-orang celaka, mendengar dia tadi apa? Paham jimas sunnah? Iya, paham. Akhirnya kalian mendengar ucapan apakah kalian mau itu? Malaikat Malik berkata, lalu malaikat Malik berkata, mendengar dia tadi itu, Nabi bilang Tuhan, paham ji? Iya. Sebenarnya ini dari umat mana kok kah? Karena heran juga malaikat Malik tuh, penghafal Quran ini semua. Kenapa dipecit daki? Kasih masuk itu dalam neraka paling atas. Kaget ki, bilang ini malaikat Malik, kalian ini dari umat mana kok kah? Akhirnya apa? Malaikat Zamaniyah bilang, mereka berkata sesungguhnya kami malu untuk mengatakannya. Malu bilang kalau bilang saya ini umatnya Nabi Muhammad, malu sekali. Lalu malaikat Malik menggiring mereka dan menempatkan orang-orang tua berada di barisan depan. Anak-anak muda berada di barisan belakang dan para wanita berada di belakang mereka. Jadi paling depan itu mulai dari orang-orang tua, anak-anak muda, baru wanita-wanita di belakang. Mereka sampai di pinggir neraka jahanam, lalu keluarlah menemui mereka para malaikat yang mengingis lagi kejam. Ketika sudah sampai mereka di neraka, keluar seluruh malaikat yang mengingis. Tahu mengingis? Kayak geram sekali nih. Matiku sekarang. Tuhan tambah baik kok. Kejam. Malaikat tersebut diciptakan dengan tanpa memiliki hati. Malaikat ini diciptakan tanpa memiliki artinya tugasnya untuk menyiksa memang. Malaikat ini diciptakan tanpa hati nurani. Mereka tidak memiliki belas kasihan. Dan menggiring di setiap orang dari mereka 1.000 malaikat. 1.000 malaikat Zabaniyah. Yang siksa kau nanti di sana. Malaikat Zabaniyah mereka membawa neraka. Di antara mereka itu terdapat orang yang api neraka menyiksanya sampai ke mata kakinya. Saking panasnya itu terasa sampai mata kaki. Di antara mereka ada neraka yang menyakiti sampai kedua lututnya.
Di antara mereka terdapat api neraka yang menghukumnya sampai ke bagian tengah tubuhnya. Ada yang juga merasakan sampai ke dadanya. Dan ketika api neraka bermaksud untuk membakar wajah-wajah mereka dan hati mereka, datanglah seruan dari arsy. Jadi ketika api-api itu sudah mau membakar muka-mukanya mereka tadi itu, datang seruan dari arsy, apa dia bilang? Wahai Malik, turunkan api neraka dari wajah-wajah mereka dan hati mereka. Turunkan api-api neraka dari wajah mereka. Karena sesungguhnya betapa sangat lama mereka telah mengakui aku dengan lisan-lisan mereka. Dan mereka telah mengenal aku dengan hati mereka. Dan betapa sangat lama mereka telah bersujud kepadaku di kehidupan dunia dengan wajah-wajah ini. Maksudnya dia mau kebakar muka-mukaan atau dengan hati-hatinya, walaupun dari depan mereka itu baik kepada aku. Di dunia mereka selalu menyebut namaku, wah Allah Subhanahu wa taala seperti ini ya, begini-begini Maha Pemurah, tapi aslinya begitu. Nah, langgar semua perintahnya Tuhan. Dia mau kebakar tahu kasih keringanan. Dan ketika mendengar seruan itu maka mereka mengeraskan suara-suara mereka semuanya. Wahai Nabi Muhammad, wahai Abu Qasim, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang berlaku baik kepada para janda dan anak-anak yatim, wahai kebanggaan hari kiamat, wahai pembuka umat, wahai pembuka pintu-pintu surga, wahai pengunci pintu-pintu neraka, wahai pemberi syafaat, para umat kami orang-orang lemah, dari umatmu tidak tahan kami tidak tahan di dalam api neraka, tolong kami dengan syafaat menuju surga. Teriak dari bawah kodong, tolong ki kodonge para wahai umat Muhammad kasih ki syafaat. Dan masing-masing orang dari mereka meletakkan tangannya di telinga seperti orang muazzin dan berteriak dengan keras suaranya, kami adalah bagian umat Nabi Muhammad, kami bagian dari umat Muhammad, kami bagian umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang dengar, tidak ada yang belas kasihan, karena malaikat di situ diciptakan tidak punya hati. Lalu malaikat Malik menuju ke surga lalu mendekatkan mulutnya ke Nabi Muhammad saat beliau sedang berada dalam surga dan berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau sedang bersenang-senang di dalam surga. Namun umatmu yang lemah, mereka meminta pertolongan kepadamu. Maka tolonglah mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah. Tidak tahan bagi mereka menghadapi neraka. Dan ketika sampai berita itu kepada Nabi Muhammad, maka beliau meloncat dari singgasananya. Kaget ki. Masih ada umatku tertinggal. Loncat dari singgasananya dan beliau langsung naik ke atas burak. Apa itu burak? Kendaraan Nabi yang cepatnya melebihi kilat cahaya. Wahai burak, cepatlah, cepatlah karena sesungguhnya umatku itu orang-orang yang lemah, di mana mereka tidak akan tahan menghadapi panas api neraka. Lalu burak mengangkat kakinya dan dia letakkan kakinya di pinggir jurang jahanam. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara-suara mereka, Nabi menangis dan mereka pun ikut menangis. Menangis ki Nabi Muhammad lihat seluruh umatnya di bawah neraka. Ya Allah, umatku masih ada. Astagfirullah. Menangis ki. Dan para umatnya juga ikut menang. Ya Rasulullah tolong ya Allah, tolong ya Rasulullah ya Nabi. Ya Allah saya dengarin motong menangis sih. Sumpah. Kita ini hatinya orang muslim sudah disetting sama Allah ketika mendengar nama Muhammad itu langsung kita bisa sedih. Menangis lalu beliau bersabda, wahai malaikat Malik, keluarkanlah umatku dari neraka. Malaikat Malik berkata, wahai Nabi Muhammad, tidak ada kasihan jalan bagiku untuk mengeluarkan mereka selama diriku belum diperintah oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan dirinya menuju ke arasy. Lalu beliau turun dari buruk dan beliau menjatuhkan diri. Tahu menjatuhkan diri? Langsung bersujud bersimpuh dalam kondisi bersujud sembari Nabi berdoa, wahai Tuhanku, langsung ke arasy ke depan Tuhan. Dia langsung bersujud menyungkurkan dirinya di hadapan Tuhan. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak membakar umatku di dalam neraka? Allah berfirman, wahai Muhammad, sungguh mereka telah melupakanmu dan mereka telah meninggalkan ajaranmu waktu di dunia dan aku membuat terlupa mereka pada hari ini. Maka berilah syafaatmu sekarang. Lalu Allah mempersilahkan Nabi untuk memberi syafaat, maka beliau memberi syafaat kepada mereka. Ya, sadari milah itu dirimu. Sadarilah, sadarilah diri kita masing-masing. Betapa sayangnya itu Nabi Muhammad.
di antara seluruh nabi-nabi, mereka tenang, tidak pusing terhadap umatnya. Tapi Nabi, khusus Nabi Muhammad tuh saja, ketika dengar umatnya sedang disiksa neraka, langsung loncat dari mimbarnya bersungkur di hadapan Tuhan. Ya Allah, bebaskan aku dong. Umatku ini kesian kali ya. Mereka itu lemah, tidak bisa tahan kepada api neraka. Keluarkan nih. Maka kata Allah, ya sudah, berilah mereka syafaat. Keluarlah dari neraka. Masya Allah. Dan mengeluarkan mereka dari neraka dengan syafaat beliau. Dan tersisalah orang-orang kafir di dalam neraka. Maka di saat itulah mereka orang-orang kafir mengatakan, alangkah baiknya sekiranya dulu kami seorang muslim. Kata mereka, andaikan dulu kita ini masuk Islam, maka kami pasti juga akan dikeluarkan. Sebagaimana mereka dikeluarkan. Berkata Sidna Ibu Abdas, Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Jadi beruntunglah kita ini yang lahir dalam keadaan muslim. Beruntunglah kita ini yang menjadi umat-umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tidak mau masuk surga kecuali umatnya semua dulu masuk ke dalam surga. Saking sayangnya Nabi Muhammad. Jadi malulah ya, malulah. Taroi siri aleta, pantengi siri inu. Taroi siri ale inu, kasih sedikit rasa malu kepada kau. Saya ini santri, saya ini penghafal Quran umat Nabi Muhammad. Nabi sampai sekarang belum masuk surga karena natunggu kak. Natunggu kak teman-temanku juga. Malu ya, malu. Saya pun juga Ustadz begitu merasa malu ya. Ustadz bukan bukan orang suci, bukan orang begini, pasti banyak dosa, tapi tetap berusaha menjadi insan yang lebih baik. Hari ini saya harus lebih baik dari hari sebelumnya. Bukan hari ini hancur, besok tambah hancur, tambah rusak. Nauzubil, malu ya malu. Antum, akhtatim bilhamdalah. Kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.